Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non-reguler semester 3 dengan NPM 7420121214 akan membahas materi yang telah disampaikan oleh Profesor Ibu Heni dalam mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan di pertemuan ke-11. Jadi pada pertemuan ke-11 ini masih membahas mengenai residif. Ada kelompok residif kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis, hanya diatur dalam pasal 3 dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487 dan pasal 488. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud adalah yang pertama ini kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Misalnya pemalsuan mata uang, pemalsuan surat, pencurian, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan, penadahan, seperti itu. Selanjutnya ada kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Saya kira itu cukup jelas. Selanjutnya, kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap kepala negara sahabat, penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum, penghinaan terhadap orang, dan juga kejahatan penerbitan dan percetakan. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486 sampai 488 itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, dalam KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residif atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Cukup jelas. Selanjutnya ada antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap dan putusan hakim itu berupa penetapan, tidak berupa penetapan atau basicking. Yang ketiga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara ya. Yang keempat, ketika melakukan pengulangan tindak pidana tenggang waktunya belum melewati 5 tahun, yaitu sejak menjalani untuk keseluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Selanjutnya, belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu, seperti itu. Selanjutnya ada residif pelanggaran. Diatur dalam buku 3 KUHP, itu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Ya, untuk pasal-pasal tersebut ini dapat saudara sekalian baca. Di situ misalkan ada kenakalan terhadap orang atau barang, mabuk di muka umum, merintangi lalin atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain, memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin, dan lain-lain. Syarat-syarat residif pelanggaran itu pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran untuk pasal 489, 492, 495, 536, 540, dan seterusnya. Belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran. Yang pertama, pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Pidana denda atau kurungan dilipatkan jadi 2 kali lipat, seperti itu. Selanjutnya ada residif di luar KUHP. Residif kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya itu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah 1/3-nya.
Yang selanjutnya untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2, dendanya tersebut itu dikali 2. Selanjutnya residif pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan ketentuan pemberatannya yaitu tenggang waktu pengulangan beragam, ada yang 1 tahun dan 2 tahun. Untuk selanjutnya untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Seperti itu untuk residif di luar KUHP. Untuk pertemuan 11 saya cukupkan hingga materi yang tadi saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.